Ya, ya brother. Wah, posisi posisi sama yang tadi ini brother. Aduh, gagah DP pemandangan dari Pemandangan alam. pemandangan alam. Memang bagus nih malam. Oke teman-teman, kita kembali lagi di I Know You Deeper. Kita sambung lagi di sesi kedua ini dia. Kebetulan ini hari ini cerah sekali brother. Ini Ya. awan ini enggak ada ini dia. Bintang banyak kali ini. Bagus. Oke brother, kita lanjut ini brother. Ya. Silakan saja. Ini brother ada tadi sempat kita baca-baca. Ini ada yang apa namanya cenayang. Cenayang ya. Ini kalau kita hubungkan dengan pembicaraan kita ini, brother. Iya. Pandangan brother sebagai seorang yogi untuk sisi cenayang ini bagaimana, brother? Cenayang itu kan bisa dikatakan untuk kata modernnya itu paranormal. Iya, berarti orang yang memiliki kemampuan juga di atas normal. Jadi dia bisa meramal, contoh, dia bisa juga menyembuhkan. Begitu. Ada dan juga dia bisa melakukan hal-hal yang lain yang di luar dari akal manusia. Dan juga cenayang itu tergantung juga dengan orang atau paranormal itu sendiri. Apakah dia memang terpanggil atau ada maksud-maksud lain dalam hal ini. Berarti dia bisa belajar. Bisa, gampang. Menjadi seorang paranormal. Iya, bisa. Gampang itu. Iya, bisa diajarkan langsung jadi itu. Oh. Bisa. Jadi itu ada teknik berarti. Ada teknik memang. Menjadi seorang paranormal. Iya. Nah, jadi itu. Jadi paranormal itu dia bisa belajar, bisa juga mungkin sudah menjadi satu karunia atau talenta. Talenta bagi dia pribadi. Iya. Atau dia itu memang karunia lah semacam dia. Semacam itu. Jadi seorang paranormal. Iya. Kalau kita hubungkan dengan dunia spiritual kan pasti dekat sekali dia. Oh, memang bagian dari spiritual. Bagian dari situ kan dia. Iya. Apa, brother, yang seharusnya seorang paranormal ini lakukan bila dia menjadi seorang paranormal di kehidupan? Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan, dia harus sadar dulu. Yang dia lakukan ini, apakah ini panggilan jiwa atau ada motif-motif lain. Nah, kalau panggilan jiwa, berarti memang tujuannya itu untuk membantu orang. Kalau mungkin ada motif-motif lain, ya mungkin kita sudah bisa bayangkan itu motif-motif lain itu kalau apa. Karena akhir-akhir ini sangat top juga yang paranormal yang ini. Begitu. Minta maaf ya, brother. Iya. Saya paranormal ini ada berhubungan dengan perdukunan atau bagaimana, brother? Hampir-hampir mirip sih sebenarnya. Hampir-hampir mirip. Dukun juga itu sebenarnya sudah paranormal. Oh. Iya. Dengan dia membuat satu upacara tertentu, ritual-ritual tertentu, itu sudah bagian juga dari paranormal. Ada juga paranormal memang tidak menggunakan media-media begitu, tapi dia menggunakan energi, frekuensi, dan energi yang ada dalam tubuh dia, kekuatan yang ada dalam tubuh dia. Dia bisa lakukan juga itu. Tapi ada juga yang memang dia menggunakan herbal. Nah, itu juga masuk itu. Dia ramu. Jadi secara itu bisa dikatakan itu sebagai alkemis lah. Ya, menggunakan bahan-bahan tertentu, misalnya daun, garang, akar, begitu untuk menjadi satu resep pengobatan. Iya. Kalau kita hubungkan paranormal ini, iya, dengan kerajaan, ini kan kerajaan yang paling dekat dengan paranormal ini kan Inggris. Iya, betul. Iya kan? Iya, terkenal mereka. Terkenal. Iya. Itu bisa brother sharing sedikit, brother. Ini kan di Inggris ini kan ada paranormal yang terkenal, namanya siapa namanya itu?
kalau di Punya Eropa lah ya. Di Eropa ya. Hmm. itu kan ada yang terkenal, Iya. yang paranormal itu. Mhm. Nah, berarti dia sebenarnya seorang apa dia? Paranormal atau alkemis? Karena Nah. dia jago sekali dia. Betul. Nanti saya cerita begini. Nah, Cerita menarik ini. Inggris, Eropa, hmm, dari zaman kuno, di situ sudah ada sekolah misteri. Sudah ada sekolah misteri. ada Memang. sekolah ya. Ada sekolah khusus untuk misteri. Dan itu diajarkan orang-orang, walaupun orang itu tidak ada kemampuan atau memang sudah ada kemampuan, itu bisa dikembangkan di situ, sehingga seseorang itu mempunyai satu kemampuan-kemampuan lebih. Ya bisa dikatakanlah seperti paranormal lah begitu kan. Iya. Nah, jadi mereka belajarkan di situ. Mereka belajar, kemudian setelah level-level tertentu mereka selesai. Kan tertentu mereka selesai. Nah, berhubungan dengan alkemis ya. Iya. Memang di situ diajarkan juga bagaimana kita cara meramu. Meramu, ada juga yang meramu yang baik, ada juga meramu yang tidak baik. Yang tidak baik yang ada kadangkala sudah dicampur dengan darah. Oh, Darah itu kan jiwa. Nah itu. Tapi ada juga memang yang murni, yang memang bahan-bahan atau material-material yang memang secara alamiah. Semacam begitu, material-material alamiah. Contoh saja daun-daun, akar-akar, nah, begitu, bunga-bunga, ya kemudian diramu. Nah, diramu menjadi satu produk kesehatan. Nah, kemudian diberikan pada di sana ada orang sakit atau orang yang membutuhkan mengenai itu. alkemis itu. Iya, itu alkemis. Tahu alkemis paling hebat di dunia? Belum tahu. Saint Germain. Saint Germain. Iya, Masih hidup sampai sekarang. masih hidup. Umurnya berapa ini? Ratusan tahun. Wih. Tapi dia, berarti keberadaannya? Jadi dia pernah ada pada saat revolusi Prancis dia pernah muncul. Kemerdekaan Amerika juga dia pernah muncul di situ. Wih. Paling hebat. Dia terkenal dengan Violet Flame namanya. Violet Flame. Iya, nyala api ungu. Nyala api ungu. Iya. Dan diperkirakan kalau tidak salah ya, saya tidak salah baca, dia bernama Francis Bacon. Iya. Itu yang tercatat di sejarah. Iya. Dan dia sering hadir di Sambala. Tempat paling suci. Iya. Dia sering hadir di situ. Itu. Dan mereka ada satu perkumpulan namanya White Brotherhood. Persaudaraan putih. Saudara putih. Iya. Nah itu seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang mana tujuan mereka cuma satu, perdamaian dunia. Untuk penerapan cinta dan kasih terhadap sesama manusia. Begitu. Dan dia sebagai seorang alkemis memang. Iya, seorang alkemis memang. Murni memang. Alkemis murni. Kuat sekali berarti. Iya. Karena ada sekolah misteri. Sekolah misteri. Iya. Kayak film Harry Potter ya. Saya sama juga di Harry Potter itu kan si penulisnya itu mungkin dapat ide dari semacam ilham begitu buat dibuat film. Karena di situ kan banyak mantra-mantra di situ. Iya. Full dengan mantra itu. Dan juga media-media, tongkat, Media. sapu, segala macam kan yang ada di situ. Tapi itu memang Inggris itu memang dari dulu sudah ada. Iya, sudah ada untuk sekolah misteri. Jadi paranormal ini? Iya. Ini kan topnya kan dulu kan dari Inggris. Memang dari Inggris. Nah, jalurnya yang paranormal ini maksudnya dari Eropa ini masuk kemana dia? Tunggu ya. Di zaman Yesus, sekolah misteri itu memang di Inggris itu sudah top. Sudah top memang. Dan banyak juga dari penduduk Inggris masuk juga di sekolah itu. Nah, kemudian ada juga yang dari Amerika dengan negara-negara Eropa yang lain belajar juga di situ. Bahkan ada juga orang yang dari Asia kecil belajar juga di situ.
pelajaran-pelajaran memang yang ada di situ rata-rata memang pelajaran-pelajaran misteri. Dan itu pelajaran-pelajaran itu mereka belajar semua di situ. Baik itu pelajaran alkemis, juga pelajaran pengobatan, pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan supernatural orang. Bahkan di situ sudah sampai di saat itu sudah sampai di tingkat tinggi untuk pelajaran-pelajaran mereka. Oh, pengembangan. Pengembangan, iya. Sudah sampai tingkat tinggi. Makanya coba lihat, which is banyak itu Inggris. Iya, banyak. Banyak itu Iya. which is. Kan ada Penyihir. di saat perang Crusade, Oh, setelah perang Crusade, perang salib. perang salib ya. Setelah perang salib, kan ada sekitar 5.000 apa 10.000-an orang yang dibunuh karena menganut ajaran sihir. Iya betul. Iya. Karena di situ kan di perang salib itu Knight Templar kan berarti yang ada di Iya. situ ya. Kan? Situ kan Kristen sudah masuk itu. Iya. Jadi yang tidak selaras atau tidak yang bertentangan dengan Kristen, pemerintah Inggris lewat kerajaan Inggris, ya dia harus cari ini penyihir-penyihir dia. Nah, itu yang mereka bantai. Iya, banyak yang digantung dan rata-rata apa? Perempuan. Iya, gantung bakar, Iya. perempuan itu rata-rata. Rata-rata perempuan. Kenapa perempuan? Nah, ada cerita. Ada cerita. Iya. Ini enak cerita. Share sedikit ini, brother. Itu yang saya ketahui dari, kalau tidak salah ya, itu di kitab raksasa atau di kitab Henok itu yang saya baca. Pada saat para 200 malaikat pengawas mereka turun itu di Gunung Hermon, Israel. Ya, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan-perempuan yang ada di bumi. Nah, yang pertama mereka ajarkan itu bukan orang lain, tapi istri mereka, perempuan tuh. Nah, mulai dari situ, ceritanya dari situ, perempuan. Iya, jadi perempuan ini yang rata-rata yang di Inggris itu rata-rata itu yang penyihir itu perempuan, karena memang diajarkan memang khusus untuk mereka. Teknik-teknik sihir. Teknik sihir. Sihir, ya. Akhirnya mereka dibantai. Dibantai, makanya witches itu kan penyihir artinya. Penyihir. Berarti pasti kan tidak semua dibantai. Ada yang lolos pasti. Pasti ada yang lolos. Sampai sekarang berarti masih ada. Iya, masih Tapi ada. terselubung. Iya, mereka nggak berani terang-terangan karena akan dibantai. Pasti dibantai. Iya. Oke. Ini sebenarnya apa, brother, yang dari pihak Eropa ini? Apa mereka pikir bisnis ini memang mengganggu tatanan kehidupan kah atau bagaimana, brother? Sampai Bisa saja dikatakan begitu, mengganggu tatanan kehidupan, apalagi berhubungan dengan witches. Di situ kan sudah menggunakan mantra-mantra. Dan kadang-kalanya juga witches kan dia melakukan pengorbanan. oh itu Itu yang ini. ritualnya itu. Iya, ritualnya itu. Masalah, ya. Iya. Oh. Dan untuk di saat itu kan apa ini? Agama Kristen lagi gencar-gencar. Apalagi dengan adanya Knight Templar kan di situ. Iya. Jadi memang mereka cari. Iya. Mereka cari. Brother, ini kita agak di luar dari konteks kita ini, brother. Silakan saja. Ini kan ilmu wizard, ini ilmu seperti ilmu hitam kan? Ya bisa dikatakan begitu karena penyihir. Karena penyihir. Ya. Oke. Ini kita ambil dari Afrika atau voodoo. Oh, voodoo. Voodoo. Ini yang menjadi voodoo ini sebenarnya apa, brother? Kalau istilah kita Nusantara itu santet kan? Oh, itu santet. Iya, makanya mereka sering menggunakan boneka yang dari bahan plastik, foto. Seperti Ada juga ya seperti media begitu, boneka juga dari rumput-rumput. Oh, Mereka itu di situ. Mereka seperti santet. santet. Iya, dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Misalnya kemenyan, ya mereka apa ya, sama yang fufu Iya, begitu. Wangi-wangian baru mereka tusuk-tusuk. Nah, itu sebenarnya santet itu. Ya. Untuk voodoo. Masuk voodoo di Afrika Di ya? Afrika. Nah, masuk voodoo dari Afrika ini dari mana ini dia masuk? Itu memang sudah ada dari dulu. sampai saat ini juga belum diketahui kalau itu asalnya dari mana. Asalnya dari mana? Ya. Tetapi semua berakar dari 200 malaikat pengintai yang itu dengan Yang turun itu. ya.
Semua diajarkan di situ memang. Bisa jalan situ. Iya. Karena kan kalau kita lihat pergerakan voodoo ini, dia kan dari Afrika dia masuk ke Brasil, Betul. iya kan? Iya. Dia masuk ke Eropa kan? Sampai Indonesia juga ada. Sampai Indonesia. Iya. Nah, tapi Indonesia lebih dikenal dengan santet. Seperti itu, iya. Voodoo juga kan banyak kan ini. Ada juga ritual-ritual misalnya tarian-tarian mereka yang kadang-kala kita lihat memang sudah tidak masuk akal. Iya. Iya, tarian-tarian banyak juga sih kalau ini sebenarnya bukan cuma voodoo, tapi ada juga hal-hal yang lain yang mungkin yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Tapi yang topnya ini ya voodoo. Pengalaman, brother. Pernah enggak, brother, sebagai seorang yogi berhadapan dengan santet-santet ini? Banyak kali. Iya. Yang kemarin kodok itu salah satu santet itu berarti, Bang? Bisa dikatakan, biasa kok kalau santet, itu mereka kirim sesuatu dan masuk ke tubuh manusia. Oh. Ya, kalau yang macam kodok itu cuma saya anggap cuma kiriman biasa. Itu cuma kirim. Iya. Bisa share sedikit, brother. Brother berhadapan dengan santet ini. Iya, itu kalau santet itu istilah Nusantara atau bisa dikatakan sebagai bahasa Indonesia. Kalau seandainya kita artikan itu dalam bahasa Manado atau orang Minahasa, dia bilang orang baking. Orang baking. Ya, itu dia. Orang baking. Orang baking. Iya, itu kan begitu dia. Pernah enggak, brother? Pernah. Dan rata-rata kalau orang baking itu dia mereka melakukan itu dengan meminta bantuan kekuatan gelap. Jadi kekuatan gelap yang mereka perintahkan untuk hantam orang. Begitu. Oke, brother. Kita lewat dulu itu, brother, karena itu agak sedikit dari pembicaraan kita ini. Iya. Kita kembali ini, brother. Ini kita kembali ke ruang tadi, brother. Ke ruang. Silakan saja. Ini kan, brother, posisi ruang ini kan yang berada dalam diri manusia ini kan power. Iya, power. Buat diri manusia. Betul. Buat orang manusia. Iya, power itu. Bisa enggak power ini kita kita buat atau kita menciptakan sesuatu yang lebih power dari itu? Ya itu, lebih power dari itu. Memang betul. Karena ruang itu kan tidak terbatas. Iya. Dan bisa saja itu ruang itu mungkin saja ada berlevel-level yang kita tidak tahu dan tidak berbentuk dan tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa dimusnahkan ruang itu. Iya. Ya, jadi memang kalau kita mau buat ruang itu menjadi lebih powerful, maksudnya powerful. Memang bisa. Bisa. Iya, dengan cara-cara tertentu bisa. Ada cara yang ini, brother. Salah satu atau dua itu dia. atau dua cara. Itu meditasi. Meditasi. Iya, memang cuma dengan cara meditasi. Kita kembali lagi meditasi. Iya, kita kembali ke meditasi. Karena ruang itu kan seperti saya sampaikan tadi, itu dia kesadaran sebenarnya. Jadi kita meditasi, itu kita sudah dapatkan ini kesadaran. Iya. Ruang itu sudah ada. Jadi bagaimana kita mengembangkan kan ruang ini. Iya. Dia jadi powerful. Masuk dengan meditasi roh sejati dan menyatu di situ. Jadi suatu energi yang besar. Semacam itu. Makanya itu kan semua guru-guru agung, orang-orang spiritual tujuannya sebenarnya cuma satu, menemukan diri sejati. Diri sejati. Cuma itu memang, tidak ada lain. Oke. Ini ruang kan, betul? Ya, ruang. Kita kan sudah menciptakan ruang ini. Sudah dapat ruang ini. Iya. Berarti kan frekuensinya kan ada, brother. Memang. Iya kan? Iya. Okay. Lebih besar kita bermeditasi, frekuensinya kan lebih besar. Pasti. Bisa enggak kita berhubungan dengan malaikat? Mengapa tidak? Malah lebih gampang. Malah lebih gampang. Iya. Kita berhubungan dengan malaikat. Iya, lebih gampang. Bukan kita lagi yang berhubungan, tapi mereka yang akan datang sendiri. Karena frekuensi kita yang menarik mereka. Oh, jadi magnet begitu, brother? Iya. Lebih gampang. Nggak usah cari. Makanya itu yang saya bilang. Kalau kita mau praktek meditasi, jangan berpikir hasil. Iya. Iya, jangan dicari. Mereka yang akan datang. Cuma kan orang kan langsung berpikir secara otomatis, terus tengah mati ini, sulit ini. Iya, karena tidak menjalani. Kan begitu. Coba jalani. Memang 1-2 tahun memang sulit, susah. Memang. Berarti para malaikat melihat ada suatu getaran
Ya, karena selaras dengan Dia- mereka. Suatu getaran Ya, mereka frekuensi mendekat. mereka. Iya. Dan Gampang sebenarnya. Gampang. Ya, gampang, baru mau bikin susah. bagi yang paham. Tapi kan pemahaman ini kan Susah. berbeda. Oke. Karena nggak ada yang tuntun. Nggak ada yang tuntun. Iya. Iya. Coba kalau ada yang tuntun. Cepat juga itu. Cepat. Iya, cepat memang. Oke, berarti. Ini kan kita bicara dari tadi ini dia pada saat kita maju ternyata basicnya ini kita meditasi, Iya, memang. ya kan? Betul. Ini kalau kita bermeditasi kan berarti itu kan di semua tempat kita bermeditasi. Iya, Bisa kan kita meditasi bisa. di semua tempat. Di semua tempat bisa. Sekarang begini, Bro. Kita pilih tempat contoh di pinggir laut Iya, atau di atas rumah, iya, di dalam kamar. iya. Apa sebenarnya, brother? Atau ada enggak pengaruh dari tempat-tempat yang kita meditasi itu? Pertama kita mesti cek dulu, kita meditasi motivasinya apa? Ah. Nah, ya tuh. Apakah kita mau meditasi untuk kesadaran, atau apakah kita meditasi itu untuk berhubungan dengan Semesta. ya bisa dikatakan semesta, atau bisa juga berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib, kan tergantung dari motivasi kita. Tujuan lagi, meditasi iya. tersebut ya. Atau apakah kita bermeditasi untuk menyerap kekuatan alam semesta? Ada teknik itu, bro. Jelas ada. Jelas ada. Iya, Itu menyerap. menyerap. Itu kalau berarti kalau ada orang lain bisa kita serap lagi kekuatannya. Vampire energy, absurd. Absurd. Iya. Kira-kira positif atau negatif ini, bro? Sebenarnya negatif. Negatif. Iya. Bagus memang begitu. Iya. Ya. Oke, Sebenarnya menarik ini. iya. Menarik, iya. Karena banyak orang tidak tahu sebenarnya. Sebenarnya itu ya. Banyak orang tidak Seperti tahu. di film-film ya, tarik-tarik suatu energi ke orang lain. Jadi gampang itu sebenarnya. Cuma itu kan negatif. Iya. Tapi sedangnya begini saja. Untuk hal-hal semacam itu, kalau tingkat kesadaran kita selalu lebih tinggi, kita sudah tidak menarik lagi. Misalnya kita berteman dengan seseorang, tapi karena tingkat kesadaran kita sudah lebih tinggi, alam semesta akan menyingkirkan sendiri orang itu. Oh, Itu sebenarnya. sebenarnya itu. Iya. Masih Dia akan Oleh tersingkir sistem. sendiri. Jadi seperti magnet yang dia kutubnya berbeda. Iya, langsung Jadi dia iya. menolak dia. Jadi bukan brother yang akan mau menjauh atau apa, tapi orang Sistem. itu dia akan keluar sendiri memang. Tidak nyaman. Iya, tidak nyaman karena frekuensi yang ada yang dipancarkan oleh brother itu sudah sesuai lagi dengan dia, dan alam semesta dia singkirkan memang. secara alami ya. Alami Secara memang. Langsung menolak Iya. secara otomatis. Begitu. Jadi nggak usah pakai yang vampire energi absurd itu. Jadi semacam itu. Semacam itu. Iya. Oke, Bro. Mungkin Brother Masa ada pertanyaan atau silakan. Ini kan kembali lagi di dalam konteks kita tentang ruang. Di dalam supranatural, apakah ketika kita sudah berada dalam suatu ruang atau sudah berada dalam suatu meditasi, apakah berdampak atau mempengaruhi di lingkungan sekitar kita? Bagaimana secara pandangan yogi dalam hal ini? Memang akan berdampak. Itu akan berdampak. Berdampak berdasarkan frekuensi. Itu akan berdampak sekali. Kedua, berdampak juga dengan perbuatan dan juga perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan dan perkataan kita. Itu akan berdampak setelah hasil meditasi. Padahal pada saat juga kita meditasi di ruangan, meditasi kesadaran atau ruang itu, kita juga bisa melakukan satu afirmasi di dalam. Berarti Dan ada bisa afirmasi mempengaruhi. juga di dalam itu. Bisa juga, bisa kita gunakan afirmasi, bisa juga tidak. Berarti bisa secara afirmasi, bisa juga secara alamiah. Iya. Yang dimaksud afirmasi berarti kita sudah ada niat, toh. Tapi kalau berarti kita katakan. Tapi walaupun kita tidak menggunakan afirmasi, tapi kita sudah niat saja untuk berdampak pada orang-orang sekitar, pasti dia jadi. Tanpa ada sebagai semacam transfer Nah, suatu iya. energi. Enggak itu. Oh, Oke. Di Nggak sisi perlu lain transfer. juga, di sisi lain juga, bagaimana
bisa tercipta suatu getaran. Berarti ini suatu getaran sampai terpancar berdampak ke lingkungan sekitar kan? Apa sih yang menyebabkan sampai itu bisa tercipta itu? Cara pandangan Yogi bagaimana ini? Jadi kalau untuk pada saat kita meditasi itu, memang secara otomatis energi itu dia langsung bergetar. Dia langsung bergetar, dan setelah dia bergetar itu, frekuensi itu yang terpancar. Itu secara otomatis itu memang. Yang penting niat kita saja yang murni. Tujuan kita meditasi dulu ya. Tujuannya kita apa? Iya, itu yang terjadi. Iya. Motivasi kita apa? Itu yang terjadi. Ya. Jadi semacam itu, gampang sih sebenarnya. Suatu pencerahan. Tapi bagi para praktisi sih terasa mudah. Tapi kan tentang pemahaman dan tuntunan-tuntunan yang ada. Memang harus ada orang yang bimbing. Tanpa tuntunan kan, kalau kita secara keseharian kita hanya lihat atau nonton atau punya buku atau apa, tanpa seorang guru sulit memang. Ya. Nah, ada satu lagi, secara pandangan Yogi, ada kan suatu manusia itu terlahir punya, kata orang sih, punya karismatik tersendiri atau aura tersendiri. Talenta tertentu. Talenta. Apa yang membedakan sehingga manusia itu atau seseorang itu punya karisma atau talenta tersendiri secara pandangan Yogi? Apakah dia berhubungan dengan ruang atau suatu getaran atau keturunan? Pandangan Yogi bagaimana itu? Jadi sebenarnya untuk masalah talenta pada seseorang itu berhubungan dengan, misalnya dia dapat talenta itu, mungkin bisa saja itu dari garis leluhur. Itu pertama. Kedua, bisa juga dia dapat itu karena jiwa. Jadi jiwa itu, sebelum orang itu dilahirkan ke bumi, dia sudah dilatih. Menarik ini. Dia sudah dilatih untuk menjalankan tugas di bumi. Dia sudah mengetahui apa yang harus dia jalankan. Jadi kadangkala walaupun kita, misalnya bapak dan anak-anak, belum tentu kita itu dalam tribe soul yang sama. Belum tentu kita dalam satu jiwa yang sama. Garis yang sama. Iya, belum tentu. Mungkin saja jiwa yang lahir itu dia pinjam keluarga yang dia masuk dalam keluarga yang bersangkutan itu. Tapi dalam satu turunan. Itu yang kalau dalam satu turunan berarti ikut leluhur. Tapi ada juga jiwa yang memang sendiri. Terlahir hanya pinjam tempat. Cuma pinjam tempat di keluarga. Berarti berhubungan dengan darah, jiwa berarti ya. Dia dengan jiwa itu sendiri. Kadang kan orang tua darah O. Kok anaknya darah A? Semacam begitu sudah. Karena kalau kita akan bicara ini, memang menarik ini. Karena ini kita akan bicara mengenai arsitek alam semesta. Bagaimana itu manusia itu akan diciptakan. Tapi memang panjang itu. Arsitek alam semesta. Karena manusia itu diatur oleh arsitek yang alam semesta. Sudah tersistem berarti ya? Tahan dulu itu brother. Itu rahasia itu. Iya, tahan dulu itu brother. Karena kita bicara ini masih bicara ruang. Oke brother. Ini tadi kita dengar pembicaraan ini dia ada apa ya? Jiwa, ya. Oke. Manusia kan ada roh, jiwa, dan tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa ini apa? Dia masuk pikiran atau dia masuk ke kesadaran? Jiwa. Kalau menurut saya itu jiwa itu kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa. Iya. Berarti jiwa yang sadar memberikan ke satu kesadaran. Iya, jiwa yang sadar. Iya, jiwa yang sadar. Makanya kan seperti yang saya bilang tadi, engkau bukan tubuh, engkau bukan pikiran, engkau adalah jiwa murni. Itulah kesadaran. Ya, itulah roh sejati, itulah guru sejati, itulah diri sejati. Diri sejati. Iya. Roh sejati. Itulah Tuhan. Dalam diri. Makanya semua kan mencari itu. Semua guru-guru agung mencari, coba itu yang mereka akan cari. Berarti kalau sudah dapat itu ada ketenangan berarti. Iya, ada ketenangan. Iya. Dan dia ada ketenangan dan dia sudah tahu
Kenapa saya lahir di bumi? Nah, ini berarti ini panjang yang cerita. Oh, panjang sekali memang. Panjang sekali kalau udah semua Iya. cerita itu. Memang betul, panjang. Karena rahasia sudah tidak ada lagi ke dia. Karena dia sudah tahu. Iya, sudah terbuka. Karena dia sudah tahu kenapa dia dilahirkan. Oke. Jadi begini, Bang. Jiwa Ya, jiwa. dalam satu kesadaran di dalam ruang. Hmm. Apa peran jiwa ini? Jiwa. Iya. Jadi begini, sebenarnya ruang kesadaran jiwa itu, sebenarnya ruang itu, itulah jiwa sebenarnya. Oh, Itulah dia sebenarnya. Yang tidak bisa dihancurkan. yang tidak bisa Iya, api tidak bisa menghanguskan itu. Air juga tidak bisa membasahi itu. Badai juga tidak bisa menghancurkan itu. Itulah jiwa, jiwa Itu murni. jiwa murni. Iya. Tahu posisi jiwa manusia ada di mana? Ah, ini. Nah, menarik ini. Saya pernah lihat. Dia dalam bentuk cahaya dalam tubuh manusia. Kadang kan kita Ini berbicara rame. juga tentang darah. Nah, tapi ini bagaimana? Itu kalau lebih jauh lagi kita Memang bicara. betul. Iya. Iya, Kita kan lebih jauh. Bicara spesifik ya. Nanti ada sesi yang kita lebih bicarakan itu lebih spesifik. Iya. Oke, ya. Ini kalau kita bicara kalau lebih jauh lagi, nanti sesi berikut jiwa kita bicara. Boleh. Oke. Nah, ini kan di manusia ini ada jiwa. Jiwa ya. Bagaimana kok di malaikat? Apa yang di malaikat ini? Apa dia membawa jiwa kah? Atau dia membawa spiritual? Jiwa malaikat. Nah, apakah malaikat ini mempunyai jiwa? Apakah malaikat ini dia hanya membawa satu spiritual buat kita manusia? Atau apakah malaikat ini sesuatu entitas Jiwa. yang Dia memiliki Beda. jiwa. iya, yang lain? Jadi begini. Malaikat itu diciptakan dari mana dulu? Ya toh? Ini. Berarti proses ini, Ya, prosesnya. proses. Manusia diciptakan oleh dari tanah kan? Jin diciptakan dari api. Dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Itu. Malaikat memiliki jiwa. Malaikat. Iya. Sebenarnya semua itu, makhluk hidup dan benda mati, sebenarnya semua itu memiliki jiwa. Benda mati memiliki Iya. jiwa. Dilihat dari Begini. Ada orang-orang tertentu, mereka bisa bicara dengan batu. Itu namanya kriya jiwa. ada pelajarannya. Ada. Ah. Itu namanya kriya Jadi jiwa. supaya nggak salah tangkap Oh, ini itu. dari audiens nggak salah tangkap. Ya. Berarti ada pelajaran. Ya betul. Jadi begini. Salah satu puncak pengetahuan manusia yang terhebat, dia bisa berbicara dengan benda mati. Dan dia bisa berbicara juga, misalnya begini, dia bisa berbicara dengan tumbuhan dan hewan. Bahkan dia bisa berbicara dengan air, dia juga bisa berbicara dengan minerals. Nah, minerals ini banyak ini unsur-unsur minerals. Itu sudah ada batuan di situ. Nah, ini macam emas. Ya, Ah. dia bisa bicara. Contoh kayak Berarti ada pernah pelajaran terjadi ya. untuk menuntun bicara dengan benda-benda ini. Ada karena saya tahu. Ah. Saya tahu itu kriya jiwa. Berarti dia ada pelajaran, Ada pelajaran, ada teknik. ada karunia. Walaupun orang tidak ada karunia, tapi bisa kalau Bisa. kalau diajarkan. Nah, Ah. cari mas. Kan paling enak itu. Iya kan? Iya, Berarti ya bisa panggil. Bisa panggil. Iya, karena dengan kekuatan itu, dengan yang penting tahu DP teknik. Tahu tekniknya. Iya, Ada buku. oh ada. Kalau saya ada. Ada. Iya. Nah, berarti yang terjadi itu Oh mantap itu contoh bro. begini, yang terjadi itu kayak pengalaman saya dulu yang terjadi waktu Ah. saya bisa panggil tikus, bisa Ah. ngomong sama tikus. Itu sama termasuk kriya jiwa itu sebenarnya, tapi nggak tahu. Iya tuh, itu kriya jiwa tapi nggak tahu. Coba ingat-ingat ulang. Iya tuh, panggil tikus bicara dengan tikus, tapi Ya, ya, ini kan sebentar orang semua kejadian bilang nyata. gila. itu pikiran. kita pernah Itu alami pikiran. sekarang gila. Kenapa? Kenapa? Itu pikiran atau jiwa yang Sebe- berbicara saat itu. Itu sebenarnya tanpa dia sadar. Itu sebenarnya tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar itu.
Sebab kalau dia sadar, nggak mungkin dia bicara. Panggil Dengan tidur dia tikus. datang. Berarti Makan, pikiran. makan. Kekuatan pikiran juga bisa. Kita gunakan itu. Oh, ini kalau normal. Ayo, kalau normal, Kalau normal Iya. bisa bicara dengan Iya. kekuatan pikiran. Tapi Ah. karena lagi tidak normal, sakit jiwa. Tapi ada pelajaran sebenarnya di situ. ada pelajaran. Iya. Iya. Itu sebab itu sudah masuk di kriya jiwa sebenarnya, tanpa diketahui. Nah, kriya jiwa ini sebenarnya pelajarannya dari mana? Tibet kah? Atau dari Himalaya? Atau dari India? Semua berakar dari India. Semua berasal dari India. Iya. Itu pelajaran yang selalu ada di setiap ini dia. Berarti peradaban India ini untuk spiritual ini tinggi. Sangat benar. kuno berarti ya. So, sudah lebih dari kuno, bisa dikatakan purba. Memang mesti banyak pengetahuan ini. Iya, betul. Karena itu kan teknik-teknik begitu. Contoh saja masalah mimpi. Ya kan, kalau orang tidur saya nggak tahu. Tapi sebenarnya ada juga mimpi. Yang mempelajari mimpi. Iya. Jadi begini, seseorang yang mempelajari yoga mimpi, dia akan tidur. Dia akan tidur. Dia belajar dalam mimpi. Enggak. Jadi pada saat dia tidur, dia sadar, dia sementara mimpi, dia sadar dan dia bisa mengatur mimpi. Itu pelajaran. Ayo, suka belajar ada. Ini asik ya. Oke, brother. Ini kalau brother bicara tentang mimpi, brother. Iya. Ya. Kan banyak ini, brother, yang sering minta nasihat. Iya, banyak orang tanya-tanya mimpi, arti Lewat- mimpi ini. Arti mimpi. Betul. Terjemahan mimpi. Iya. Mimpi. Oke, brother. Ada hal-hal yang pasti berkesan, brother, untuk mentranslate arti dari mimpi ini. Iya. Apa, brother, yang paling berkesan di dalam brother mentranslate mimpi ini? Yang berkesan adalah seorang teman sih. Dia kebetulan juga kita bisa dikatakan satu frekuensi. Satu frekuensi, dan dia juga sudah mengalami hal-hal yang berat. Ya. Kemudian dia juga sudah menentukan akan kehidupan dia harus ke sini. Iya. Dia harus jalan ini yang harus dia tempuh. Iya. Kemudian dia mimpi. Dia mimpi. Dia mimpi memang aneh. Memang kalau kita mau cari tahu juga dengan akal manusia ini, dia agak sulit memang untuk mau terjemahkan mimpi. Karena itu berhubungan dengan ada kata Lucifer di situ. Nah, mimpinya bagaimana, bro? Nah, dia mimpi begini. Dia itu yang dia ada di ruangan bedah. Ada di ruangan bedah, kemudian di situ ada seperti kelereng hitam, kelereng putih di situ. Ini di saat dia mimpi ini, bro? Iya, sampai saat dia mimpi. Kemudian ada juga bisa dikatakan sebagai dokter-dokter yang akan mengoperasikan dia di dahi memang. Di bagian kepala. Operasi. Begitu, iya. Ya, dan mereka keluarkan kelereng hitam itu. Nah, kemudian mereka akan masukkan dengan kelereng yang putih. Begitu. Jadi kalau kita mau artikan, baru di situ juga sudah ada kata Lucifer. Saya juga sudah lupa itu ada kata Lucifer situ. Nah, itu dia tanya, bagaimana, apa arti mimpi ini? Kalau ini mesti cari tahu betul-betul ini, supaya jangan salah tafsir. Sebab ini mimpi ini dia berhubungan kuat sekali dengan spiritual dan juga kehidupan dari teman satu itu. Suatu kekuatan besar berarti. Jadi begitu. Jadi saya artikan, saya bilang ke dia, kelereng hitam itu sebenarnya ego atau sifat-sifat Manusia. Sifat-sifatnya bisa dikatakan sifat-sifat jahatnya. Iya, negatif. Iya. Itu sekarang sudah dikeluarkan. Begitu. Kemudian diganti dengan kelereng putih. Nah, berarti kan sudah jadi jadi lawannya dari hitam putih. Ya, putih. Jadi mungkin sudah bisa tahu kan kalau putihnya apa. Nah, kemudian mengenai Lucifer juga itu. Sebenarnya Lucifer itu juga bukan melambangkan sebuah entitas roh, tapi itu juga perbuatan sebenarnya. Ya, perbuatan jahat sebenarnya. Itulah Lucifer sebenarnya.
Yang ada dalam Iya, Iya. yang dalam diri perbuatan-perbuatan. Jadi masih bisa terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang Yang hitam jahat. itu, ya, Iya. yang Lucifer itu. Hmm. Makanya dia bilang, wah, selama juga dia ini baru kali ini dapat mimpi itu bisa diterjemahkan atau dibaca dengan Iya. jelas, Diartikan dengan jelas. dengan jelas. Itu yang paling berkesan. Berkesan, ya. Oh. Karena itu mengandung satu mimpi spiritual yang kuat itu, ya. Dan untuk orang itu memang Itu, begitu, itu bisa dikatakan mistik itu, Bro. mistik itu, Mistik. iya, Itu mistik. mistik mimpi itu. Iya. Gimana, Bro? Itu mistik itu, mistik yang terjadi dalam mimpi. Mistik yang terjadi Iya. dalam mimpi. Jadi kita bilang, saya sampaikan ke dia, kamu yang usah takut. Sebab yang operasi kamu itu, yang kamu ada di meja operasi, itu dokter-dokter surgawi itu. Hal yang baik. Iya, dokter-dokter surgawi. Bukan dokter manusia, tapi dokter surgawi. Kamu itu sementara dibentuk untuk menjadi manusia yang baru. Oh, Gitu. itu Jadi, artinya ya, pertobatan. bertobat. Ya, pertobatan sebenarnya. Pertobatan. Karena dia sudah melewati ujian. Begitu. Supaya dia sadar. Ya, dia sudah melewati ujian, jadi bisa dikatakan sudah naik tingkat. Ya, naik level. Ini ada suatu pertanyaan dari saudara Jeffrey ini. Dia bertanya, kalau berbicara tentang dengan benda mati, apakah berhubungan dengan supranatural atau hukum alam? Itu supranatural. Karena ada tapi teknik. Ada teknik Ada itu. suatu teknik tersendiri. Oh, iya, memang ada teknik itu. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu teknik yang bisa lakukan itu. Berarti kalau yang nak mengerti bisa dikatakan orang itu gila berarti. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Iya, bicara dengan ini dengan batu. Sakit jiwa. Dan Berarti itu kekuatan supranatural itu. Berarti itu supranatural. Iya, berarti kekuatan supranatural. kembali Yang lagi ini kan yang supra kan Iya, sudah di atas akal kan ini. Iya, lebih dari di pemikiran. luar So- dari so- nalar. Nalar sudah di luar dari normal. Iya. Tuh. Kalau- Natural alami kan. Iya. Kalau kita kembali di dalam firman kan, tinggallah gunung ini ya. Gunung ini benda mati. Ya kan? Iya, betul. Iya, itu kalau memang itu Yesus berkata itu dia berbicara mengenai keyakinan. Jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa memerintahkan gunung ini untuk pindah, ya dia akan pindah, dia akan taat memang. Imannya di situ bicara mengenai iman. Tapi kalau kita bicara mengenai bercerita dengan benda mati, Ini- itu Orang bilang gila ini kalau secara pandangan ya karena orang nggak tahu. Nah, karena orang nggak tahu. Tapi ada teknik itu. Ada teknik. Ya, itu saya bilang itu kriya jiwa. itu apakah secara pandangan yogi ya? Semacam contoh mereka pindahkan barang mati ini. Apakah itu namanya ini katakan itu? Enggak, kita bicara dengan ini. Misalnya gelas. Kita Pindah. bisa bicara dengan gelas. Kita bisa tahu, kita juga bisa dengar apa yang dia katakan. Itu benda mati itu. Iya, itu saya bilang, kriya jiwa. Bisa berinteraksi ya? Bisa berinteraksi. Karena spiritual ini. Ya, karena memang itu spiritual. Banyak sebenarnya jurus Itu sebenarnya. sebenarnya ilmu. Ya, memang Ilmu, jurus. Ilmu Pengetahuan. Ilmu. Iya, Pengetahuan. Ya, sebenarnya semua tersedia, cuma orang saja yang tidak tahu. Kan begitu. Butuh penuntun. Tidak tahu mungkin karena tidak ada yang memberitahukan, ya kan? Tidak banyak membaca, kan begitu. Baca di mana kalau buku tidak ada? Memang sulit. Karena di buku ini kita kemarin sudah bilang. Iya, betul. Betul. Makanya itu saya juga dari dulu itu kutu buku memang. Apalagi di hal-hal begini memang kutu buku. Betul. Banyak sekali buku. Kita lanjut ya, brother. Ya, lanjut sudah. Ini kan brother jiwa, brother. Jiwa, ya. Jiwa ini kan dibentuk dengan adanya masalah. Jiwa dibentuk dengan adanya Ada masalah. ada masalah terus. Terbentuklah satu jiwa yang kuat. Oh iya, saya paham. Pak. Iya. Satu jiwa yang kuat. Iya. Ya. Dengan masalah itu Dengan membentuk masalah jiwa itu yang dia kuat. terbentuk jiwa Iya, yang kuat. betul. Memang jiwa sudah ada. Sudah ada, iya. Jadi kuat jiwanya. Jadi kuat dengan jiwa. satu masalah. Dengan satu masalah. Iya. Nah, menurut pandangan brother sebagai seorang yogi, Iya. bagaimana agar jiwa ini tidak rentan? Jadi kita tinggal maintenance Tinggal maintenance jiwa yang sudah jiwa kuat yang itu. sudah kuat. Tinggal maintenance jiwa yang sudah kuat. Iya. Iya. Tentukan pasti ada
pelajaran A, pelajaran B. Tata caranya bagaimana? Memang bagus itu pertanyaan itu. Memang awalnya orang biasa kan begitu. Iya, Kemudian Jadi ada satu spiritual. masalah. iya, Nah, masalah ini ternyata sementara menempah dalam jiwa. iya, Menjadi satu jiwa yang tangguh memang. tangguh. Bagaimana untuk memaintain jiwa yang tangguh ini supaya memang dia tangguh terus. Tangguh terus. Bahkan kalau bisa lebih lagi. Lebih. Naik level. Iya, Meditasi. meditasi. Kesadaran. Cuma itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Ya. Jadi begini. Semakin pada saat sudah tangguh kan ini. Nah, sudah tangguh ini. Nah, jadi pada saat di kesadaran itu kan ada level-level. Iya. Ada level-level. Nah, contoh macam Kristus, Yesus, dia mencapai level kesadaran Kristus. Iya. Makanya disebut Yesus Kristus. Nah, itu salah satu, Kristus itu adalah salah satu level kesadaran tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Nah, jadi jiwa yang sudah terbentuk, sudah tangguh ini, meditasi kesadaran. Nah, jadi dengan meditasi kesadaran ini, sebentar dia akan menjadi sadar. Dia akan menjadi lebih sadar lagi. Nah, pada saat dia akan menjadi lebih sadar, makanya saya bilang kalau meditasi, jangan cari ilmu. Ilmu yang akan datang. Itu penempaannya. Iya, Di tempat terus. di tempat Dengan terus meditasi. itu, di meditasi. Jadi seolah-olah meditasi itu akan menjadi satu gaya hidup. Oh. Nah, begitu juga pada saat kita setelah selesai meditasi, di dalam kehidupan sehari-hari, dia akan terbawa. Jadi positif. Iya, jadi positif. Nah, dia akan naik terus itu. Iya. Karena dia tidak terbatas ini. Dia menarik hal positif. Hal positif dia tarik dengan semakin kuat jiwa. Akan jadi semakin kuat. Ini teknik yang paling bagus. Oh, memang harus begitu. Jadi sebentar juga kalau ada masalah-masalah lain datang, jiwa sudah kuat. Iya. Ya, jadi kalau berpikir, ini cuma awan dan lewat ini. Iya. Ya sama di langit kan, langit kan luas ya, awan lewat. Oh, ujang-ujang saja. Ya tuh, kita tidak basah. Nah, macam itu. Nah, ini Situ rame. fenomena. Ini rame. Ini kan kita bahas jiwa. Iya, Tentu dari jiwa kan ada roh. roh. Ya, Ya kan? iya. Roh ini kan mengikuti jiwa atau jiwa mengikuti roh? Ini memang kalau kita mau lihat dari beberapa versi-versi ajaran-ajaran, memang agak sedikit-sedikit Berbeda. berbeda. Kalau mungkin kita di Kristen, Ya. tuh, bilang ada jiwa dan roh. Ya, tuh. Jadi Jiwa, pada saat roh, dan tubuh. itu ya, pada saat tubuh mati jadi tanah, jadi kembali ke debu, roh itu kembali kepada Tuhan, dan jiwa kita berada di bumi, tinggal menunggu penghakiman sebentar. Kan begitu. Iya. Itu Kristen. Iya. Nah, ada juga ajaran lain, Versi lainnya. versi lain, itu dia mengatakan bahwa manusia itu cuma tubuh dan jiwa memang. Cuma tubuh dan jiwa. Ini ada ajaran lain. Iya, jadi pada saat manusia itu mati, jadi itu jiwa tetap ada, tetap ada. Jadi sebenarnya mereka katakan sebenarnya manusia itu sebenarnya tidak mati, tapi berubah bentuk, Reinkarnasi berarti. sudah masuk ke dimensi yang lain, Oh. begitu. Jadi kita juga sampai kita berpikir begini, ada bilang kan yang mana kalau orang-orang baik, orang ini pada saat mati langsung masuk surga, kan begitu. Iya. Banyak orang bilang begitu. Tapi coba seperti yang perkataan Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Coba ingat kata-kata itu. Ada itu. Mulut Yesus itu yang bilang, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Coba ingat. Berarti menunggu sih. Ya. Jadi menunggu kan? Iya. Jadi kalau menunggu itu berarti dia akan menunggu di 7 dimensi. 7 dimensi ini, misalnya ini orang yang meninggal, jiwanya ini masuk dimensi mana ini? Ini orang yang satu juga meninggal, dia masuk dimensi mana? Berdasarkan karma atau perbuatan orang itu. Ada proses-proses. Itu sebenarnya untuk pengertian. Pengertian. Iya. Wah, ini kalau orang salah mengerti, salah ini. Itu memang betul. Ini ada versi-versi ya.
Ya, tapi ajaran. Ajaran, Ada iya. ajaran yang mengajarkan Hmm. seperti itu. Ah. Ah. Jadi contoh kan begini, kita orang percaya, Mm. apakah kita mati langsung masuk surga? Masuk Jiwa surga. kita. Itu keyakinan kita tuh. Mm-mm. Langsung itu surga. begitu tuh. Iya. Bagaimana dengan Yesus perkataan itu? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga daripada dia yang turun dari surga. Berarti menunggu. Menunggu. Iya. Menunggu. Tapi satu waktu mungkin akan ke surga. Iya. Masih menunggu kan Masih itu? menunggu. Iya, masih menunggu. Dia pada saat dia menunggu itu, dia masuk di mana ini? Oh, jadi sama seperti masuk terminal ini. Seperti begitu dah. Jurusan ke mana ini? Itu sudah. Tapi kalau Dia menunggu. berbicara itu, ada kan satu perkataan waktu di kayu salib ya, yang sebelah kiri ke kanan itu dia bilang. Saat ini kamu sudah di Firdaus. Kan pandangan Firdaus itu sebagai surga kah atau apa kan? Iya, itu iya. Memang pada saat kita dengar dengan secara harafiah. Bahasanya. Secara harafiah begitu. Tapi nggak tahu kan karena begini, kebanyakan perkataan dari Tuhan Perumpamaan semua. Iya, perumpamaan, dia juga menggunakan ibarat yang kadang-kadang Tapi pada saat sulit. salib Itu kata kisi itu ya. Itu sudah dia tekankan. Pada Memang saat betul. ini, Bersama-sama dengan aku di Firdaus ya. Iya. engkau akan bersama-sama. Tapi tidak ada dengan- bukti. Hah? Tidak ada bukti untuk itu. Tidak ada catatan yang mencatat bahwa selanjutnya ada. Tapi kalau mau harus bukti ya harus mati sama-sama di kayu salib. Jadi itu dan kalau kita mau Sesuai ini, dengan perkataan Yesus. sesuai dengan perkataan dia. Berarti sudah masuk. Iya, bagi orang Kristen yang percaya. Iya, bagaimana? Bagi orang percaya. Tapi kalau yang lain mereka masih pertanyakan itu. Makanya itu kan berdasarkan ajaran. Oke, Iya, itu toh? yang lain. Ya, Suatu ilmiah berdasarkan ajaran. Kalau Itu kita ajaran. agama Nasrani ya kita yakin saja dengan apa yang diajarkan. Ya Iya. itu yang kita pegang. Itu yang kita. Ya, begitu saja. Ya, toh. Oke, Bang. Ini kita lanjut lagi, Bang. Ini kan kita sudah bahas jiwa ini. Ya, Sekarang kita sudah bahas roh. ya. Sekarang kita bahas tubuh. Tubuh. Ya, Tubuh ini berarti sebagai wadah betul. Wadah. untuk menampung jiwa dan roh. Iya. Sebenarnya apa maksud dari tubuh ini, brother? Menurut pandangan brother sebagai seorang yogi, Tubuh. kalau tubuh ini hanya sebagai wadah, Karena tubuh sebagai wadah. iya, Karena bumi. Tubuh itu cuma ada di bumi. jadi peran Sebagai manusia. sebagai manusia. Iya. Kalau sebentar dia tubuh itu sudah mati, selesai ya sudah. Jiwa jiwa dengan roh kan sudah keluar. Karena tubuh saja. Cuma karena ada tubuh. Iya, karena dia masuk jadi Bumi, wadah kan? iya. Dia masuk. Oh, Bumi kan? Iya. Makanya di bumi kan banyak tumbuh-tumbuhan, hewan, karena untuk mensupport tubuh. Elemen ya. terus untuk apa kita menjaga tubuh, brother? Hah? Jadi kalau kita menjaga tubuh selalu sehat, ini Hmm. ini untuk memperkuat jiwa dan roh atau bagaimana, brother? Memang ada ikatan-ikatan tertentu sebenarnya. Itu kalau di ajaran lain mereka bilang ada unsur-unsur tertentu yang ada di dalam tubuh. Begini, saya kasih contoh ya. Ya. Seorang master yogi, guru besar. Pada saat ini saya baca buku ya, buku dari autobiografi seorang yogi. Iya. Ya. Guru itu dia kedatangan tamu. Terus tamu itu bilang begini. Iya. Anak saya sudah meninggal 4 hari. Iya. Anak saya sudah meninggal 4 hari. Bisakah kamu hidupkan dia? Guru itu langsung bilang, bisa. Mana anak itu? Ada di kamar, terbaring. Sudah meninggal 4 hari. Jadi apa yang dia lakukan? Semua unsur-unsur tubuh yang ada di tubuh yang sudah keluar, sudah ada atas udara, dia kumpulkan kembali. Dia kumpulkan kembali kan dan dia masukkan ulang ke dalam tubuh. Hidup ulang.
Kalau Yesus Lazarus 4 hari kan Iya, saya sampai hari. sudah dikubur. Iya. Tapi ini dia masih masih rumah. di rumah sudah 4 hari, tapi hidup. Jadi dia mengembalikan elemen-elemen Unsur-unsur tubuh. unsur Iya, yang terikat dengan yang tubuh. terikat dengan tubuh. Dia bilang itu sudah semua itu sudah ada di udara. Sudah terpencar memang semua unsur-unsur itu. Jadi dia kumpulkan kembali dan dia tempatkan ulang ke tubuh anak itu. Termasuk jiwa dan roh berarti Dia dikembalikan. panggil dia. Itu kekuatan itu. Iya. Itu kekuatan apa ini, Pak? Yoga. Kekuatan yoga. Iya. Yoga. Supernatural. Super itu ya. Iya. Dan kekuatan itu sampai saat ini diakui sebagai salah satu kekuatan tertinggi. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa, man. Yang sudah 4 hari. Sama seperti yang Yesus lakukan. Apakah itu pakai rumus-rumus atau Teknik meditasi. teknik? Itu basic meditasi. Dia untuk guru itu sudah karena dia guru besar. Jadi memang di dalam tra atau struktur itu dia memang sudah bisa dikatakan sebagai guru agung memang. Karena pencapaian meditasi dia sudah yang tertinggi. Itu itu tercatat di Buku. Iya. Ada buku yang Ada buku. Iya. Dan buku itu juga pernah dibaca oleh siapa ini pendiri Apple, Steve Jobs kan? Oh iya. Iya. Jadi pada saat ulang tahun Apple yang keberapa itu waktu dia yang jadi CEO di situ, pemilik itu, dia beli buku itu dan dia bagikan ke semua karyawan. Bagus juga ya. Iya. Karena itu buku itu mengisahkan memang kehidupan para yogi memang. Apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka pelajari. Jadi mereka dia beli semua, kemudian diberikan ke semua karyawan. Begitu. Oke, ada sekian. Ini berapa ya? Sampai jam 9 ini. Sudah 54 menit. Iya. Sudah lebih. Ini mulai berawan ini, brother. Cerah. Tapi bisa masih dikatakan cerah ini. Oh, memang cerah ini. Tapi sejuk-sejuk ini Bagus sekali ini suasana. bagus. Oke, brother. Ini ada kata-kata malam ini, brother. Suatu kesimpulan. Kata-kata. Kata-kata. Kita hanya mau ulang saja. Teman-teman kita malam ini. Sadari. Ya. Anda bukan tubuh. Anda juga bukan pikiran Anda. Tapi Anda adalah jiwa murni. Disitulah, jiwa murni itu disitulah Tuhan yang Maha Kuasa bertakhta di dalam diri Anda. Wah, kata-kata malam ini, brother. Iya. Cocok sekali dengan malam ini, brother. Memang betul. Karena kita bicara jiwa. Karena kita bicara Iya. jiwa. Oke, teman-teman. Itulah kata-kata dari brother Master Yogi Handi malam kita ini. Kita akan ketemu lagi di podcast kita selanjutnya hari apa ya, brother? Hari Selasa. Hari Selasa. Iya, tapi terserah. Kalau mau hari Sabtu juga mau itu tuh kita mainkan. Oke. Yang penting Besok kita akan podcast lagi. Kita akan bicara yang lebih misteri, lebih banyak ilmu pengetahuan, dan lebih banyak teknik-teknik dari kita yang akan kita bagikan buat teman-teman semua. Salam sehat di I Know You Deeper. Mati. Kejadian jam 10. Sudah.